Ada seorang tetua yang memiliki seorang anak yang sudah bisa berbicara saat masih sangat kecil. Pertama-tama dia berkata, "Apakah Buddha masih ada di dunia ini?" Orang tuanya terkejut dan berkata, "Iya." Orang tuanya merasa sangat heran dan segera meminta petunjuk kepada Buddha. Buddha berkata bahwa anak ini memiliki kapasitas yang besar. Orang tuanya pun merasa tenang mendengarnya. Anak ini kembali berkata pada orang tuanya, "Jika Buddha masih ada di dunia ini, bukankah kita hendaknya memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha?" Ayahnya berkata, "Tidak semudah itu memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha." Anak ini berkata, "Jika kita menyiapkan makanan berkualitas dengan hati tertulus, Buddha pasti akan datang." Anak ini juga meminta untuk disediakan 3 tempat duduk. Dia pun berkata, "Tempat duduk pertama untuk Buddha. Bolehkah tempat duduk kedua disediakan untuk ibuku di kehidupan sebelumnya? Lalu, bolehkah kita mengutus orang ke Varanasi untuk menjemput ibuku di kehidupan sebelumnya agar aku dapat memberi persembahan padanya? Tempat duduk ketiga untuk ibuku di kehidupan sekarang." Orang tuanya lalu mengutus orang ke Varanasi untuk menjemput ibunya di kehidupan sebelumnya sesuai alamat yang diberikan. Setelah semua persiapan matang, Buddha pun datang bersama para anggota Sangha. Setelah mereka memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha, Buddha pun membabarkan Dharma dan semua orang dipenuhi sukacita. Waktu pun terus berlalu. Setelah tumbuh dewasa, dia memohon restu orang tuanya untuk meninggalkan keduniawian. Setelah bergabung menjadi anggota Sangha dan mempelajari Dharma, dia mencapai tingkatan Srotapana. Semua orang merasa heran. Ananda pun bertanya kepada Buddha tentang jalinan jodohnya di masa lampau. Buddha pun mulai menceritakan sebuah kisah. Beberapa waktu sebelum itu, di Varanasi ada seorang tetua yang sangat kaya. Setelah tetua itu meninggal dunia, keluarganya pun jatuh miskin. Sejak kecil, putranya selalu hendak memberi persembahan kepada Sangha seperti orang lain, tetapi tidak mampu melakukannya. Dia pun berkunjung ke rumah seorang tetua lain dan berkata, "Selama setahun aku akan melakukan apapun yang Anda suruh. Meski harus mengorbankan nyawaku, aku pun rela. Aku hanya meminta 1000 tahil." Tetua itu pun menyetujui permintaannya. Setahun kemudian, saat anak itu menerima upahnya selama setahun, tetua itu bertanya padanya, "Sesungguhnya untuk apa uang ini?" Anak itu berkata, "Aku memiliki satu harapan, yaitu memberi persembahan pada Buddha dan Sangha." Tetua itu berkata, "Harapanmu sangat baik. Aku akan meminjamkan tempat ini padamu dan membantumu menyiapkan persembahan." Anak itu sangat gembira. Dia berhasil mewujudkan harapannya untuk memberi persembahan kepada Buddha dan Sangha. Namun, tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Setelah dia meninggal dunia, istri tetua itu pun mengandung dan lahirlah seorang anak. Bercerita sampai di sini, Buddha berkata, Perlu kalian ketahui bahwa pemuda yang kini bergabung dengan Sangha adalah anak di kehidupan sebelumnya. Dalam waktu belasan tahun, karmanya telah berbuah. Inilah hukum sebab akibat. Dari cerita ini,
Master Cheng Yen mengingatkan kita harus terus melangkah maju. Jangan maju selangkah, mundur 2 langkah. Kita hendaknya tekun belajar setiap waktu dengan mendedikasikan kehidupan kita.